Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin minal hikami wal ahkam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi mi yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu mualliman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatizat, para alimil ulama, para zu'ama, para tuan guru yang kami muliakan, wabil khusus guru kita al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Asmat Sa'aman, al-ustadz Haji Bahsuni, pembimbing kita, guru tetap kita. Guru tetap kan ya? Memang tetap di sini doang. Al-mukarram wal muhtaram al-ustadz, bukan apa, mohon maaf banget, saya dari tadi saya lagi taklim, lagi mau buka almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rusdi Yusuf. Saya dapat kabar beliau wafat. Jadi yang kepikiran sama saya dari tadi beliau aja gitu. Jujur sampai hafalan saya hilang, beneran bang. Ini mah kalau kagak jadi ceramah saya girang banget. Guru kita Ustaz Samsuri Izi, kita doain semoga beliau Allah panjangin umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sehatkan badannya, jasmani serta rohaninya, agar senantiasa dapat terus membimbing kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khadimul majlis Bapak Asmuni, Menteri Perhubungan, yang hubungin saya, Bang Fikri sama Bang Fuadi Furkon. Beliau ini yang ngubungin saya. Ini saya cerita dikit. Saya mau datang kemari, bini saya ngambek. Serius, bukan perkara hujan bang. Saya mau berangkat, saya mau jalan, mau taklim dulu tadi di Al-Insyirah. Bini saya nanya, ya ntar abis ngaji di Al-Insyirah ayah ceramah di mana? Saya kata di kebon. Kata bini saya mau bercanda kali. Orang nanya serius, jawab begitu mulu. Lah gua kagak bercanda, emang judulnya ngaji di kebon. Lagi si Ustaz Samsuri ngasih nama ngaji di kebon. Cuman emang begitu kudunya. Sesuatu yang asing itu jadi ngetop. Islam begitu awal-awal kedatangannya asing,
Tapi makin kemari di Jazirah Arab Islam ngetop. Nih ngaji di kebon juga nama asing. Moga-moga bukan cuma ngetop nama majelisnya doang, tapi nanti kelar maulid yang hadir mah lebih banyak daripada urusan malam maulid ini. Amin. Amin. Gitu. Kalau ngaji perkara namanya subulus salam, udah biasa orang mah. Begini ngaji. Yang ngaji di kebon ya unik Pak gitu. Yang ngajar siapa? Ustadz Samsuri. Yang ngaji berapa orang? Banyak. Kebanyakan apa? Kebanyakan nyamuknya gitu. Alhamdulillah tadi guru kita udah bahas masalah mahabbah. Benar begitu ya? Ya sepintas dikit saya dengar urusannya mahabbah nih. Ya saya mau nyiapin abang tahu hilang hafalan saya. Benar-benar hilang. Nah kemudian saya makmuman aja lah sama beliau urusannya mahabbah. Ini orang kita Pak, khususnya orang Betawi, mohon maaf, kapanpun, dimanapun, apapun kegiatannya, urusannya pasti maulid. Bener bukan? Anak sunat bikin walimah yang dibaca maulid. Bini lahiran habis gitu ngadain akekah yang dibaca. Anak mau nikah nunggu besan yang dibaca, malam mangkat yang dibaca, semua urusan apapun orang Betawi mesti tuh yang dibaca maulid. Nggak peduli mau itu bulan Rabiul Awal kek, mau entar di penghujung Sya'ban, asal ngadain acara yang dibaca maulid. Emang orang Betawi cuma satu Pak yang kagak dibacain maulid, kalau mau kawin lagi. Sulit tuh katanya, sulit. Bukan kita takut sama bini, bukan kagak kemampuan, bukan kagak takut sama bini, kita bukannya takut sama bini, bukan. Cuman bini kita lebih berani daripada kita, biasanya begitu yang bikin kita takut kawin lagi, begitu. Nah ini ngomongin mahabbah Pak, kita bikin acara maulid kayak begini, ini kan lantaran mahabbah, lantaran kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah itu ada dua macam, ada yang namanya mahabbatul ittiba, ada yang namanya mahabbatus syu'ur. Kalau mahabbatul ittiba, apa yang Rasul lakuin itu kita ikutin. Ini lempengan mahabbatul ittiba biasanya orang kita rada susah Pak. Contoh dah, ini dari sekian ratus orang, ya anggap aja orang yang lain kagak ngelihat. Dari sekian banyak orang di sini ada yang bosiwak. Padahal kita tahu, ya kata Rasul kan, laula asyukko ala ummati la amartukum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah maka siwak itu kalau orang siwakan tuh perkaranya mahabbatul ittiba, sholat sunnah, puasa Senin Kemis, apa yang disunahin nama Rasul, kalau kita lakuin atas dasar cinta, itu namanya mahabbatul ittiba. Nah kita mungkin dah mahabbatul ittibanya belum sampai, tapi kita punya yang namanya mahabbatus syu'ur, cinta yang kita rasakan di dalam hati akan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari kita. Ini mahabbatul ittiba yang penting bagi tiap-tiap umat Rasul punya. Sebab apa? Dalam Sahih Bukhari begini Pak, ada seorang Arab Badawi, Arab Baduy lah kalau kata kita mah, nanya sama Rasul, mata taqumus sa'ah ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah, wahai Rasul, kapan terjadinya kiamat? Sumur-umur Rasul sama sahabat baru lempengan Badui ini doang yang nanyain lempengan kiamat Pak. Yang lain gak ada yang berani nanya masalah kiamat. Rasul heran, kata Rasul, ini bocah belagu amat nanya-nanya perkara kiamat. Lantas Rasul jawab dengan pertanyaan,
Emang apa yang ente udah siapin berani-beranian nanya perkara kiamat? Apa sholat lu udah banyak? Apa ngaji lu udah sering? Apa puasa lu udah rajin banget? Apa lu udah bolak-balik buat ngelasain haji, ngelaksanain umroh? Sampai lu berani-beranian nanya perkara kiamat. Kata nih Arab Badui, saya Rasul emang enggak sesempurna apa yang engkau katakan. Sholat saya cuman yang wajib-wajib doang. Puasa yang saya jalanin tibang Ramadan doang. Lempengan zakat ya saya cuman punya fitrah doang yang saya keluarin. Urusan haji biar kata saya tinggal di sini nggak sering-sering amat, ya seumur hidup sekali cukup. Lantas apa yang engkau miliki sehingga engkau menanyakan kiamat? Kata nih Arab Badawi, saya untuk menghadapi kiamat cuman punya modal satu doang. Apa modalmu? Uhibbullaha wa uhibbu rasulahu. Saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya. Rasul diem tercengang. Kalau kata bahasa kita Rasul jawab begini, bukan main ini Arab Badawi, boleh juga. Gua pikir mah goblok, cuman jawabannya boleh juga. Lantas ini asbabul wurud daripada hadis yang kita kenal. Mungkin dari tiap-tiap kita udah apal, almar'u ma'aman ahabba ilaihi wa anta ma'aman ahbabta. Kata Rasul, seseorang itu bersama yang ia cintai kelak di hari kiamat, dan engkau wahai Badui, engkau bakal bersama aku, orang yang engkau cintai. Ini Arab Badawi modal cinta doang, tapi cinta dengan sebenar-benarnya cinta. Tanbihul Ghafilin, Abu Laith As-Samarqandi, di halaman-halaman akhir sebelum hatam, beliau menukil satu riwayat dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ada seorang Yahudi, pendeta nih, pendeta Yahudi. Orang Yahudi itu kalau ibadah di hari Sabtu, Yahudi kitabnya apa bang? Nah, Yahudi, ayo, Yahudi, Nabi Musa dah, Musa kitabnya apa? Taurat. Ini umat Yahudi, umatnya Nabi Allah Musa, dikasih sama Allah kitab Taurat. Terus mereka pakai sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebenarnya datangnya Rasul menghapus syariat-syariat terdahulu termasuk Al-Quran, termasuk Taurat, karena udah ada Al-Quran. Nah di dalam Taurat ini saban Sabtu dia ibadah, begitu dia kebet itu kitab Taurat di Sabtu pertama ditemuin di 4 lembar Taurat itu sifat-sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Yahudi gedeknya bukan main sama Rasul, maka saban nemu nama Rasul, saban ngelihat nama Muhammad, saban tahu sifatnya Nabi Muhammad, dibeset tuh kitab Taurat. Sabtu pertama 4 lembar, jebeset jebakar. Sabtu berikutnya ditemuin lagi di dalam kitab Taurat ada di 8 lembar nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibeset 8 lembar, dibuang, dibakar. Sabtu ketiga ditemuin di 12 halaman dalam kitab Taurat nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibeset, dibuang pak. Cuman nih pendeta mikir, ntar mah saban-saban gue temuin Muhammad terus Taurat gue beset lah, di semua Taurat ada Muhammad, abis ini. Kata dia begitu. Walhasil dia penasaran, nggak mungkin kalau ada nama seseorang di kitab kami yang mulia, di kitab Taurat, kalau itu orang bukan termasuk orang yang mulia. Saking penasarannya dia nanya nih, kumpul sama pendeta-pendeta yang lain. Dia nanya, nih
dalam kitab kita Taurat, saya penasaran kenapa Tuhan kita selalu menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sifat-sifatnya di dalam kitab kita. Emang siapa sih Muhammad? Kata kawan yang satu, ya lu mah nggak kenal dah Muhammad. Gue penasaran sama Muhammad, gue pengen datang, gue pengen paranin, gue pengen tahu bagaimana mulianya ini orang, saking Tuhan kita nyebut di tiap lembar kitab Taurat. Kata kawannya, jangan dah, lu mah nggak usah dah mulai-mulai ke Madinah. Belum ntar lu ketemu Muhammad. Emang Muhammad siapa sih? Muhammad tukang pelet. Lu ngelihat baru nyebut namanya aja, lu ntar udah mulai demen. Tuh Nabi Muhammad Pak, yang kalau kita kata Nabi yang paling ganteng siapa? Nabi siapa? Kita kenalnya cuma Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kegantengannya cuman tibang 1/4 alam semesta. Nabi Yusuf. Nabi Muhammad kegantengannya itu setengah daripada alam semesta. 1/4-nya lagi siapa? Sempat lapar lagi kita nih, yang ganteng-ganteng dikumpulin satu alam semesta. Nah itu baru 1/4 kegantengannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita nih dikumpulin dah nih, ya kan, ya biar kata jelek-jelek begini kan juga, laku kita mah, iya kata yang atu, buset, gue bukan laku doang, gue pengen nambah lagi, tuh biarin tuh mah lanang namanya lanang itu, tuh. Nabi Muhammad zatiahnya aja gantengnya itu setengah daripada alam semesta. Kalau kita selama ini cuman kenal gantengnya Nabi Yusuf, kalau kita ngelihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama katakan bahwasanya gantengnya Nabi itu setengah daripada alam semesta. Jangan ke Madinah, ntar lu naksir sama Muhammad. Saking penasaran, rasa penasaran dibawa, walhasil diputusin, dia berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah ketemu orang, wajhuhu munawwaroh, wajahnya itu bersinar, glowing kalau kata bahasa kita. Kata nih pendeta, ha huwa Muhammad. Nah ini pasti nih Muhammad. Apa yang disebutkan dalam kitab Taurat, ciri-cirinya ada sama dia. Diparanin ini orang, anta Muhammad? Lastu bi Muhammadin. Ah bohong. Engkau Muhammad? Bukan, saya bukan Muhammad bang. Lah kalau bukan Muhammad lu siapa? Jangan bohong. Bukan bang, ana Salman Al Farisi. Saya adalah Salman Al Farisi. Jangan bohong. Sebab apa yang diceritakan oleh Tuhan saya di dalam Taurat, bahwasanya Muhammad itu memiliki ciri-ciri yang mirip seperti engkau. Wajhuhu munawwar, mukanya itu bersinar, mengeluarkan cahaya. Oh jadi begini bang, saya ini Salman Al Farisi, saya datang dari negeri Persia. Dulu saya jadi seorang budak, begitu saya datang kemari, saya kumpulin duit biar banyak, biar dapat saya berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, saya berguru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, sahabat Pak, Salman Al Farisi ini tadinya budak hitam legem. Nggak usah cengenges. Gue mah kagak nyinggung, kagak, yang ngerasa aja. Ini Salman Al Farisi tadinya budak hitam. Cuman lantaran sering ketemu sama Nabi, ngaji sama Nabi, dakwah sama Nabi, bergaul sama Nabi, pelan-pelan tuh mukanya jadi ikut ketularan sinarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar kata ulama, manjalasa janas. Siapa orang yang sering duduk bareng sama orang tertentu, maka dia bakalan sejenis, bakal mirip. Nggak percaya? Abang begaul sama Habib dah bang. 2 tahun aja begaul sama Habib. Sering Habib kemana abang ikut kemana. Tak kemarin abang jadi mirip sama Habib. Paling kagak laga-laga ngomongnya. Kawan kita datang, ahlan, masya Allah, gul ya. Model-modelan Habib udah kita mah. Kenapa? Manjalasa janas. Orang yang sering duduk bareng sama dia, maka bakalan mirip.
Maka pinter-pinter milih kawan. Ya asal kawan kita diomelin sama bininya, kan yang kecipratan siapa? Ya kita juga bang. Nginep di mana lagi kalau bukan kita yang nampung? Di sini majelis di kebun nyamuk mulu, udah kagak mungkin dah. Nah begitu ketemu sama Salman Al-Farisi, Salman bilang saya bukan nabi. Cuman dalam hati Salman, kalau saya bilang nabi udah wafat, perlu diketahui bahwasanya belum lama setelah kejadian tersebut, kurang lebih 3 hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kata Salman begini, kalau gua kata nabi udah wafat, ntar dia kagak jadi masuk Islam. Salman tanya, emang ente mau ngapain ketemu sama Rasul? Saya demen baca apa yang telah dikatakan oleh Tuhan saya di dalam Taurat, bahwasanya sifatnya Nabi Muhammad, sifatnya Muhammad tuh begini. Mulai ada tumbuh kecintaan di dalam diri saya lantaran penasaran terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan saya, maka saya datang kemari, saya mau masuk Islam bang. Kata Salman Al-Farisi dalam hati, kalau gua kata Nabi udah wafat, terje pulang jaga jadi masuk Islam. Tapi kalau gua kata Nabi masih hidup, berarti gua pembohong. Begini aja dah, kalau emang mau masuk Islam, temuin mantunya aja. Siapa? Ali ibni Abi Thalib. Di mana? Di rumahnya. Walhasil berangkat nih ke rumah Sayyidina Ali. Begitu ketemu Sayyidina Ali, tuh pendeta tercengang-cengang. Ha huwa Muhammad. Ini dia baru yang namanya Muhammad. Lah kata Sayyidina Ali, ini bocah ngapa ini? Bukan bang, saya bukan Muhammad. Enggak. Pasti engkau Muhammad. Masya Allah, Sayyidina Ali pak, itu gantengnya bukan main. Fisik kulit tubuhnya putih, alisnya berbentuk nun, bulu matanya lentik, bibirnya tipis. Jangan kata wadon, kita aja lanang doyan ngelihatnya. Itu Sayyidina Ali pak. Kata tuh pendeta, kalau engkau bukan Muhammad, maka engkau siapa? Oh saya Ali, saya mantunya. Oh betul apa yang dikatakan di dalam Taurat, bahwasanya Muhammad ini memiliki sahabat di antara namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan engkau wahai Ali. Lalu di mana Muhammad? Emang ente mau ngapain? Saya mau masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, ayo masuk Islam sama saya. Ayo syahadat. Hasil terucap syahadat dari mulut itu pendeta, baru Ali kabarin bahwa engkau mencari orang yang telah wafat 3 hari yang lalu. Jadi Muhammad wafat, udah wafat. Namun engkau telah masuk Islam di bawah tanganku karena engkau juga mempercayai bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lantas bagaimana saya jauh-jauh datang dari Syam kemari mau ketemu Muhammad, tapi orang udah wafat. Kalau begitu, yuk kita temuin aja anaknya yang namanya Fatimah. Dianterin ke rumah Fatimah, diketok itu pintu. Ini Ali minta jubah yang sering dipakai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, ini ada orang dari Persia baru masuk Islam, dia pengen ketemu dengan ayahmu sementara ayahmu sudah wafat. Maka berikanlah jubah yang biasa ayahmu kenakan, berikan ke dia, pakaikan ke dia. Ini yang jadi dalil bahwasanya kita ke tiap-tiap makom orang soleh biasanya kita dipakein tuh kayak kalau apa itu namanya empang Bogor ya, ke empang Bogor walaupun Habib udah kagak, Habib udah wafat, sama anak keturunannya kita suka dikasih pakai baju yang bekas dipakai sama Habib. Nah ini dalilnya dari sini bahwasanya Aisyah memakaikan baju bekas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada si Yahudi. Nah kata Yahudi, kalau begitu anterin saya di mana Muhammad itu dimakamkan. Dianterin sama Sayyidina Ali. Begitu tiba di kuburan Rasul yang mulia, Ali duduk. Ini orang berdiri. Ini pendeta yang baru masuk Islam bilang begini. Ya Allah, engkaulah zat yang maha esa. Aku berdiri di depan makam kekasihmu. Dengan wasilah kekasihmu, cintaku yang sangat dalam kepada beliau, dan hamba belum pernah bertemu dengan kekasihmu ini
karena cinta hamba, izinkan hamba bertemu dengan dia saat ini juga. Cuman Muhammad udah wafat, Rasul udah wafat Pak. Maka kata pendeta, kalau emang saya nggak bisa bertemu secara yakzoh, maka wafatkan saya saat ini juga. Begitu rapi berdoa, itu pendeta tersungkur, jatuh Pak, pingsan di pahanya Sayyidina Ali. Ali kaget, ini bocah ngapa? Jauh kali jalan, capean ini. Lah sampai sini mah tidur aja, dibangunin sama Sayyidina Ali, kagak bangun. Walhasil Allah kumpulkan ini pendeta yang baru masuk Islam bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa saya cerita begini? Begini Pak, ini pendeta udah pernah baca Quran belum? Ini pendeta udah pernah sholat belum? Ini pendeta udah pernah puasa belum? Zakat udah belum? Wirid udah belum? Belum pernah ngapa-ngapain, tapi lantaran cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar, Allah kumpulkan dia bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita yang ngadain muludan, yang ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita sholat juga, puasa juga, segala macam apa yang Rasul perintahin nggak jarang kita laksanain. Loh kan kita kagak bareng sama Rasul kelak di akhirat, kan begitu kudunya. Ini pendeta aja yang baru tumben, baru masuk Islam belum ada sehari, Allah kumpulin. Maka dalam Syaraful Anam itu dikatakan, man mata ala hubbihi nala kulla matlabih. Siapa orang yang wafat dalam keadaan membawa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bakal dapat segala apa yang dia mau. Nih kudunya kalau emang kita cinta ya begini, maka cinta dengan sebenar-benarnya. Para jamaah rahimakumullah, kalau emang kita ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begini, yang wajib sekarang kita lakuin bukan macam-macam. Kalau emang kita ngaku cinta kepada Rasul, maka wajib bagi kita untuk hadir ngaji dan ngaji. Kalau cinta sama Rasul begitu Pak, kudu ngaji. Sebab dari mana kita tahu Rasul? Nggak bakal tahu Rasul, nggak bakal kita tahu apa yang diajarin sama Rasul kalau kita saban-saban maulid doang dapat ilmu begini. Cuman kan di tempat maulid begini Pak, kagak diajarin bab toharo, nggak ada Pak, nggak diajarin bab istinja, nggak ada, nggak diajarin wudhu, nggak diajarin rukun sholat. Bagaimana kita ngaku cinta sama Rasul kalau hadir ke majelis ilmu aja ogah? Ini kudunya saat ngaji kan orangnya kan minimal banget segini. Ya Ustaz ya, kalau ngaji masih gini ya. Oh saya dapat kabar, Pikri cerita, kalau ngaji rame pik orang yang, wow, kalau ngaji sampai luar-luar sendalnya, kata gitu. Maka kalau kita ngaku cinta sama Rasul, ya paling kagak ini. Ngajinya dulu kita beresin, sebab nggak ada dalam hikayat-hikayat ulama. Ente boleh cari di Hulyatul Aulia, boleh cari di Syiarul A'lamin Dubala, nggak ada tuh kisah ulama dia menjadi alim kemudian buka pondok lantaran hadir ribuan majelis maulid. Nggak ada Pak, nggak ada lantaran hadir di majelis maulid kemudian lancar baca kitab, nggak ada. Ustaz Samsuri kok bisa jemondok jenimba ilmu, maka beliau ngerti sama kitab kuning, beliau ngerti hukum-hukum agama apa yang Rasul perintah disampaikan ke kita, bukan lantaran hadir majelis maulid, bukan. Guru saya pernah bilang, kalau orang dulu makan nasi itu kebanyakan nasinya ketimbang lauknya, beda sama orang sekarang. Kalau orang sekarang makan nasi banyakan lauknya ketimbang nasinya, sampai lagi kalau kondangan, wow, tuh nasi sampai keauban lauk, mana kondangan cuma goceng lagi. Kata saya maksudnya apa guru? Nasi itu ibarat
majelis ilmu. Lau itu ibarat maulid. Orang dulu banyakan ngajinya ketimbang hadir di majelis maulid. Tapi orang sekarang banyakan mana saya tanya? Banyakan mana? Banyakan hadir di majelis maulid ketimbang hadir di majelis-majelis ilmu. Ini berabehnya orang sekarang, nimba ilmunya cuman dari maulid doang. Padahal di maulid itu yang diceritain cuman kisah-kisah Rasul. Ya, nggak diceritain tuh masalah wudhu, masalah rukun sholat, masalah lain-lain kan kagak diceritain di majelis maulid mah gitu. Emang apa kudu hadir di majelis-majelis ilmu? Diantaranya begini Pak, kalau kita ngaku cinta kepada seseorang kan kita kudu tahu apa yang orang itu demenin. Abang dah, dulu abang kalau waktu doyan sama perempuan kan, abang kan kudu tahu kedoyanan tuh perempuan apa. Ya kedoyanan calon mertua abang apa? Neng, bawa lu doyannya apaan? Martabak telur bang. Akhirnya kita bawain martabak telur. Paling kagak kan begitu. Rasul senengnya apa? Maka kita lakuin apa yang Rasul seneng. Biar kita tahu Rasul bagaimana cara dia ibadah, cara Rasul hadir ketika menyampaikan suatu ilmu, cara Rasul berumah tangga dan lain-lain. Apa yang didoyanin sama Rasul, apa makanan yang kagak disukain sama Rasul. Itu kita kudu tahu. Gini dah, minuman yang disukain sama Rasul, tahu minuman apa? Madu. Apalagi? Susu. Apalagi? Air putih. Apalagi? Nih begini. Ada di As-Sama'il Al-Qurtubiyah. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul hulwal barida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu doyan minuman manis yang sejuk. Apa bang? Minuman manis yang sejuk, bukan dingin, sejuk. Minuman. Kalau kiai datang, ustadz datang, lalu saban kiai datang, ustadz datang, sediaina air botolan. Dikata kiai Kang Sembur kali, mana banyak banget tuh minuman yang Rasul doyan tuh minuman yang manis lagi sejuk sedap. Makanan apa yang Rasul doyan makan? Korme. Apa lagi? Ayo, sate kambing. Emang dulu Kang sate? So tau loh. Nih, Rasul itu demen sama satu buah, dikata buah ya sayur, dikata sayur ya jenisnya buah-buahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul qur'ah. Kalau daripada makanan selain yang namanya daging kambing, Rasul demen al-qur'u. Apa qur'u? Qur'u itu labu. Tahu labu? Ada kalau kita sering yang buat apa? Setup apa tuh? Labu parang. Tuh Rasul doyannya labu parang. Maka orang yang riwayatin hadis ini tuh habis makan labu tuh tangannya selalu dijilatin. Karena Rasul kalau udah rapi makan labu parang, tangan Rasul jari-jarinya tuh dijilat. Tuh makanan yang didoyanin diantara makanan-makanan itu Rasul doyan sama yang namanya labu parang. Maka kita sebagai umat yang ngaku cinta sama Rasul kudu tahu Rasul cintanya apa. Kita udah tahu sekarang Rasul cinta sama labu parang, doyan labu parang, doyan banget. Besok ntar nih bapak pulang, abang pulang minta masakin sama bini, besok pagi masak labu, siang masak labu, malam masak labu, besoknya bapak diparang sama bini-bini bapak. Tuh Rasul doyan labu parang. Selain juga Rasul doyan daging kambing. Kambing belah mana yang Rasul doyan dagingnya? Paha kanan belakang. Tuh Rasul doyan paha kambing belakang.
Ingetin tuh, paha kambing bagian belakang. Maka kan Rasul pernah diracun oleh mar'atun yahudiyatun, seorang perempuan Yahudi, karena beliau tahu, itu orang tahu Rasul itu sukanya makan paha kambing belakang. Dalam satu peperangan Rasul disuguhin tuh kambing bakar, bukan sate bang, kambing bakar. Udah teriak gede, salah lagi loh. Paha kambing belakang Rasul disediain. Itu paha kambing udah diracun. Itu paha kambing udah diracun. Begitu Rasul disuguhin, Rasul Pak, asal Bapak tahu, Rasul tuh kagak pernah mau makan sendirian. Diajak sahabat-sahabatnya makan. Walhasil pada makan daging kambing tersebut, Rasul kagak mati, Allah jaga. Cuman sahabat-sahabat yang lain yang makan daging kambing tersebut mati. Rasul tanya, siapa orang yang ngasih daging kambing ini? Itu imra'atun yahudiyatun, si perempuan Yahudi tadi ngasih. Panggil, cari orangnya, ketemu, dikisos itu orang. Makanya kalau kita hadir begini, ada kiai-kiai, guru-guru, kita sediain tuh makanannya. Paha kambing belakang. Cuman jangan diracun bang. Lah kiai mah kagak mempan sama racun. Tuh diantara apa yang didoyanin sama Rasul, kita kudu tahu yang begitu-begitu gitu. Emang kenapa kita disuruh ngaji? Rasul kata innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Rasul, saya itu diutus sebagai seorang mu'alim, seorang guru besar. Maka kata Rasul dalam hadis lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban falatakun khamisan fatahlak. Kata Rasul, kalau mau jadi umat saya, maka jadi yang 4. Kalau ente pengen hidup di dunia kagak celaka, jadi orang yang 4 ini. Mana? Yang pertama, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Wah susah Pak, kalau jadi orang yang alim saya kagak bisa datat. Boro saya mondok kagak, apa kagak. Saya mah apa bae lupa. Habis ngaji juga udah keluar dari kebun maka sandung, udah lupa aja ngambil diajarin nama guru. Susah dah. Kalau orang alim tarik tirakatnya kudu banyak, puasanya kudu banyak, sholat sunnahnya kudu sering, mutolaahnya kudu rajin. Nah saya kagak mampu dah jadi orang yang alim. Bukan berarti kalau kita kagak mampu jadi orang yang alim kita berhenti di situ. Udah dah gue nggak usah jadi apa-apa, kagak. Pilihan yang kedua, kalau bukan jadi orang yang mu'alim, orang yang alim, kata Rasul, au muta'alliman, atau jadilah engkau sebagai seorang santri, tukang ngaji. Ini kan kita semua di sini muta'alliman bang. Kita semua sini kan santri bang. Kita semua di sini tukang ngaji. Ya. Emang ngapain sih manfaatnya ngaji? Begini Pak, saya ambil yang kecil lah contohnya, tapi dampaknya besar luar biasa. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan panggilan Imam Al-Ghazali. Namanya Muhammad, dia punya bapak namanya Muhammad, dia punya engkong namanya Muhammad. Emang kalau orang Arab gitu bang, enggak jauh dari nama bapak, engkong, encang-encingnya, dia aja yang dipakai, muter situ-situ aja. Nah babanya Imam Al-Ghazali yang saya pengen kasih tahu, babanya Imam Al-Ghazali bukanlah seorang alim, tapi bapaknya Imam Al-Ghazali itu muta'alliman, tukang ngaji. Maksudnya apa? Bapaknya Imam Al-Ghazali itu doyan banget sama yang namanya majelis ilmu, doyan hadir di situ. Selain beliau nuntut ilmu, nyari ilmu, saban kali beliau sampai di majelis, beliau ngadep ke guru, lihat guru, ngangkat tangan, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah anak dan keturunan saya alim amil seperti guru fikih saya. Pindah ke majelis tafsir, didoa lagi, ya Allah, jadikan anak dan keturunan saya orang yang alim amil seperti guru tafsir saya. Pindah ke majelis tasawuf, pindah ke majelis-majelis ilmu yang lain, itu yang dibaca sama bapaknya Imam Al-Ghazali. Emang apa aja baca begitu? Karena begini Pak, beliau tahu bahwasanya salah satu makanus tijabatid doa huwa majalisul ilmi. Di antara tempat-tempat diijabahnya doa itu adalah majelis-majelis ilmu. Ini makan namanya doang kebun,
tapi kan kita pakai buat nuntut ilmu, di mana Allah buka nih dari tempat ini sampai terus Sidratul Muntaha, Rof dan selanjutnya, biar doa kita tembus. Siapa orang yang doa di majelis ilmu maka doanya diijabah. Makanya kagak heran kalau Imam Al-Ghazali pada masanya beliau merangkul seluruh martabat keilmuan. Apa yang beliau kagak bisa? Fikih kitabnya ada, tasawuf bukan main, ihya segitu ngetopnya. Apalagi sampai-sampai atib, ilmu kedokteran. Jarang orang kita mah kiai tapi ngerti kedokteran juga. Imam Ghazali tuh punya kitabnya atib. Maka wajar kalau Imam Al-Ghazali merangkul seluruh martabat keilmuan pada masanya. Oh, saya kagak bisa hadir di majelis ilmu, saya sibuk, saya kerja. Kagak bisa bang, kagak bisa. Kalau emang nggak bisa, nggak berhenti sampai situ. Yang ketiga kata Rasul, kalau emang nggak bisa muta'aliman au mustami'an, jadi pendengar. Yalah, kita tibang hadir di majelis-majelis ilmu, apa susahnya sih pak? Emang Ustadz Samsuri nyuruh baca kitab? Kan kagak. Lah kita hadir di sini biar kata jider, jiduk, jidur, jider, ngaji sambil nyender, ya. Jidur, ngaji sambil tidur, itu manfaatnya ada pak. Kita cukup jadi mustamian doang, dengerin apa yang guru ngomong. Lihat guru kebet, kita kebet, guru tutup ya kita tutup. Lah kan tibang begitu doang pak. Susahnya apa hadir di majelis ilmu? Tibang dengerin doang. Biar kata kita kagak paham apa yang guru ucapin, yakin bahwasanya ada keberkahan di situ. Karena ini perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar kata kita kagak nyanggup hadir di majelis ilmu, cukup kita dengerin. Oh, saya sih emang pengen dengerin, cuman waduh waktu saya rada susah. Kerja apaan sih? Saya kerja sip-sipan. Oh, kalau kerja sip-sipan paling enak pak. Orang lewat sip lah. Ya namanya sip-sipan. Saya kagak bisa, pagi emang gak ada waktu, saya parkir depan Gang Limo, begitu katanya. Saya kagak bisa hadir. Emang malam kagak bisa, habis parkir panas-panasan capek banget, lelah rasanya saya kalau malam kudu hadir. Emang kagak mau datang ke majelis ilmu? Biar kata saya kagak bisa datang, tapi saya pengen jadi umatnya Rasul dalam kriteria yang keempat. Atau apa itu yang keempat? Kata Rasul, au muhibban. Kalau engkau nggak bisa jadi pendengar, maka cukuplah engkau jadi orang yang mencintai ilmu. Tuh. Tapi dengan sebenar-benarnya cinta. Jangan tiba ngomong, gue biar dah ada majelis di situ, gue nggak bisa datang, tapi gue resep. Nggak usah resep doang. Nggak sah apa kalau resep doang. Paling kagak kan suwi 3 dus nyampe, ya kan? Gorengan kayak kirimin, tuh namanya muhibban. Namanya jadi orang yang mencintai ilmu. Siapa gurunya? Ustaz Samsuri, gue demen dah. Begitu kudunya. Sama guru ya takzim, perhatiin tuh yang namanya hak-hak guru. Jangan cuma nuntut guru bakal hadir. Guru kagak bisa dikata. Libur mulu kalau ngaji sama dia mah gitu. Lah hak guru perhatiin pak. Iya bener, saya kadang rada ngenes pak. Ngenes begini pak, bukan masalah apa. Lah kita mah yang namanya guru mah kudu ikhlas, bener. Kiai Samsuri, beliau mah bukan main, jangan dipertanyakan lagi keikhlasannya. Guru-guru kita tuh di sini ikhlas pak. Bapak mau bayar, bapak kagak bayar, kagak ngaruh sama sekali. Permasalahan istri guru kita nih pak. Lah iya kata bini kita di rumah, berkat lagi ya. Kemarin berkat mulu. Emang kagak ada yang beset-beset apa ya? Kan begitu. Bini kita pak masalahnya. Ini kudu perhatiin hak guru. Ini kadang kita yang namanya guru majelis salim kita remehin banget. Ya Allah, beneran dah. Padahal kan yang ngajarin kita alif bata. Itu tuh yang penting banget kudunya kita perhatiin. Ini kalau lagi hari guru, kan main dia mah. Kalau hari guru tuh asal guru SD, guru SMP, ya dia sanawiyah, guru aliyah. Dari mulai guru TK tuh pak, hari guru, pada dapat apa?
macem-macem hadiahnya. Sama kita dah orang tuanya dimintain sarang gocap ya. Tuh duit yang kita kasih tuh dilintingin tuh, jadiin kembang-kembangan, campurin silver queen. Mereka dapat. Lah guru ngaji dapat apa? Yang ngajarin kita alif bata ada gitu kita rayain. Paling banter banget mah kalau hari guru nih orang-orang majlis yang saya baca tuh, ya Allah, muka guru kita dipajang di WA. Pasang lagu dah, man ana elah giliran guru ngaji betibang WA man ana. Ya kalau guru sekolah apa aja dikasih. Perhatiin guru ngaji, kasih BHS, kasih tamer, masuk ya. Iya lah, perhatiin guru kita lah, kayaknya entu mulu yang dipakai. Lah kita sebagai murid kudu sadar Pak, oh guru gua ini kasih BHS. Apa BHS? Tuh kain BHS bekas hasil sodakoh gitu. Beliin yang bagus-bagus gitu. Nih giran guru beliin yang merek-merek binatang, gajah duduk, banter banget merek buah-buahan. Lah handphone kalau merek buah-buahan cakep Apple. Lah kain mangga yang kalau kita pakai tuh kemudian kehujanan bubu ceplak tuh pada merah paha kita. La ilaha illallah. Sadar Pak, nih guru kita Pak, kudu kita muliain. Ya kita bisa baca Al-Quran, ngaji, ikra segala macam gara-gara guru kita Pak. Sebelum kita masuk SD tuh kita kenal alif bata sama guru ngaji kampung. Itu tuh yang kudu kita perhatiin banget. Makanya terakhir saya pesan Pak, ya tolong, orang tuh kalau udah sama yang namanya ngaji tuh biasanya setan paling doyan. Bener kagak? Wah apalagi gerimis-gerimis begini. Kalau iman kita mah kagak kuat-kuat banget, ya lebih milih keredongan Pak di rumah. Coba dah. Ya ngeringkuk, bener. Ini mah lantaran maulid aja. Ya lantaran maulid aja ini mah. Cuman kalau hari-harian nih ngaji begini udah gerimis-gerimis begini ya. Boro badan kita keluar, tangan kita yang keluar, mana gerimis banget lagi. Begitu. Yakin saya begitu. Lah iya, gua kan ngalamin. Begitu modelnya kita. Belum lagi kita punya kawan yang aduh kelakuannya Masya Allah dah. Nih kita udah rapi dah, pengen ngaji, berangkat taklim. Begitu keluar serebetan rapi, pakai kokoh, tenteng kitab, udah pakai pici. Begitu keluar ketemu kawan kita, lu mau kemana? Mau ngaji. Lu ngaji di mana? Tuh, ngaji di kebun. Buset, ngaji di kebun. Ngaji Mekelabang lu. Agak ngaji, gurunya siapa? Tuh, gurunya Fikri mana Fikri? Yang alumni Asobariyah. Wah Fikri, dia emang santri pondok dulunya. Gue tahu banget kecilnya bagaimana, cuman kan dia mudaan ketimbang lu. Masa lu mau ngaji sama yang lebih muda dari lu? Muda cuman perkara usia, tapi ilmunya tua sama kelakuannya tua. Kata kita begitu. Tuh modelan kawan yang model begini bikin hati kita goyang, tapi kita kagak peduli. Emang kudu waktunya ngaji kita datang biar kata yang ngajang mudaan, biar kita datang hadir di majelis ngaji. Kita mau Fikri rapih ngaji berembuk. Iya juga ya, kata kawan gue Fikri muda banget, lebih muda ketimbang kita. Kan yang tua begitu biasanya. Buset, gue ngaji sama yang mudaan. Ada begitu perasaan pasti. Ada, ya ngaku aja lu mah. Ya juga emang Fikri mudaan biar kata ilmunya bagus. Emang jebolan Asobariyah gue tahu banget. Cuman muda banget sih. Lantas bagaimana? Ya kita cari dah yang rada tuaan dah. Gue rada gengsi kalau ngari sama yang, kalau ngaji sama yang mudaan. Kata kita begitu. Walhasil bubar tuh majelis. Gara-gara omongan siapa? Omongan kawan kita yang wujudnya manusia, kelakuannya kayak abang yang ngomong, bukan saya. Bubar majelis Pak. Walhasil berembuk. Kita pikirin omongan kawan kita. Iya ya, kudunya gue ngaji sama yang lebih tua.
lebih bijak, ilmunya lebih tinggi. Baik dah cari guru lagi. Dapat guru, keluar dari rumah, buka jaro, serebetan, pakai koko, nenteng kitab, ketemu lagi sama kawan kita. Lalu mau kemana? Mau ngaji? Ngaji di mana? Ngaji di kebun. Udah bukan kelabang yang ngajar, bukan. Sekarang gonggok yang ngajar kata gitu. Bukan udah bubar majelis lu. Kemarin bener juga lu kata. Bagaimana? Iya sih emang Fikri muda banget dia, biar kata ilmunya tua. Gue rada gengsi kalau ngajar yang lebih muda. Nah begitu kapan? Terus sekarang siapa yang ngajar? Gue nyari sekarang yang tuaan. Emang siapa gurunya? Babanya Fikri, Ustadz Asmat. Kemarin anak, sekarang babanya lu. Begitu kalau nyari guru, bener kan? Ya bener. Ustadz Asmat dia emang tua, saking tua ilmunya juga bagus, pengalaman banyak dan wataknya bijak karena pengalaman yang luas. Cuman apa lagi? Cuman Ustadz Asmat udah kebangetan tua. Lah emang apa kalau kebangetan tua? Ya ntar aja lu rasain bagaimana yuk Ustadz Asmat karena udah tua lebih banyak batuknya ketimbang baca kitabnya. Kata kita mah peduli setan, berangkat emang giliran ngaji. Begitu buka kitab qolal muallifu rahimahullahu ta'ala batuk mulu. Kitabus sholati aihada kitabus sholati. Begitu kata kita mah iya juga ya, guru gua banyakan batuknya ketimbang baca kitabnya. Salah lagi gue nyari guru. Tuh akibat hasutan kawan kita yang wujudnya manusia cuman kelakuannya kayak rapih, ngaji rembuk lagi. Ustadz Asmat mengapa lagi sih batuk mulu? Terus bagaimana? Ganti dah, musianan mah emang udah ujur, kudunya mau di rumah aja itu yang begitu. Walhasil bubar pengajian kita, libur lagi, nyari guru lagi, ketemu. Begitu tiba waktunya ngaji, udah biasa pakai serebet, kita pakai koko pecian enteng kitab, keluar dari rumah, kawan kita nanya lagi, mau kemana? Mau ngaji? Di mana? Di kebun. Lu bukannya kemarin udah 2 kali bubar, emang lu kagak kapok? Gua kagak kapok. Yang namanya umat Rasul kudu ngaji biar kata bagaimana. Kan cakep banget jawabannya. Lah iya, udah cakep banget jawaban begitu. Emang sekarang gurunya siapa? Kemarin gue nyari yang muda lu salahin. Gue nyari yang tuaan lu salahin. Cuman emang bener lu salahin, emang bener adanya begitu. Yang atu kemudaan, yang atu batuk mulu. Terus sekarang gue cari muda kagak, tua kagak, tengah-tengah khairul umuri ausatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah, muda kagak, tua kagak. Siapa sekarang gurunya? Sekarang gurunya Ustadz Samsuri. Gue tahu banget Ustadz Samsuri. Lirboyo itu jebolannya, mantep. Lah iya dong, masih gagah. Oke, masih gagah. Gagah banget dia mah, tegas omongannya, pandangan tentang hukum bijak bukan main. Karena gurunya banyak, mondoknya lama, ngaji di mana-mana. Cuman apa lagi? Cuman Ustadz Samsuri emang bener lu kata muda kagak, tua kagak. Dia emang lagi gagah-gagahnya. Terus ya orang kalau emang usia segitu lagi doyan banget ngomong, terus ngajinya lama banget kagak mau udah. Betul. Begitu kita rasain, iya juga kagak udah. Kata kita mah udah dah nih. Kagak juga, udah dah nih. Modelan orang sini kan ngaji begitu, Bang. Abang gini dah, abang ke musola bang, ngaji dah, coba kali-kali ngaji di musola. Ngaji di musola mulai dari maghrib kan, musola kita biasa ya. Maghrib rapi di mana? Isya. Begitu azan isya musola lain udah teriak, apa dah?
samping kanan abang yang atuh pura-pura batuk dah. Nandain kalau waktu udah habis. Yang atuh lagi lihat jam mulu. Itu yang dari rumah berangkat sehat sampai musola begitu pada kelakuannya. Lah iya, begitu udah masuk waktu isya, guru belum rapi masih baca aja. Yang batuk udah 3 orang. Tuh, emang gue tandain banget udah begitu. Emang benar kata Mu'alim Syafi'i Hazami, idza tolal majlisu fali syaitani nasibun. Kalau satu majlis kebangetan lama bahasannya, maka setan bakal nimbrung di tempat tersebut. Daripada setan nimbrung, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.